Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ilaha illa iyah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah amma ba'du. Terkait dengan Allah punya perizinan, halaman 94. Halaman 94. Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasannya kita ambilkan ayat pada surah Yunus itu ayat 100. Enggak Mas Tantowi diwaca sik. Halaman 94 ketok mboten. Halaman 100 94. Tidak seorang pun antuk Bayaja'al lahu rijasa dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Quran Surah Yusuf ayat 100. Mas Budi coba. Ayat dia. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan, dan tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu ayat mukjizat kecuali dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada kitab yang tertentu. Quran surat Ar-Ra'd 38. Iya. Jelasan dulu. Yang penting senantiasa ingat bahwa tidak akan terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah. Jangan sampai lupa ini, jangan sampai lupa. Termasuk dalam masalah beriman atau tidaknya seseorang. Dalam surah Yunus ini kita ambilkan ayat 100 itu, wa makana linafsin antu'mina illa biiznillah. Bahwa tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izinnya Allah. Ya. Jadi yang namanya iman itu bukan karena keturunan, itu, bukan karena pangkat, ya, karena keluarga bukan. Tapi memang karena izin Allah. Kalau dulu dah kita sampaikan bahwa innallaha idza akhaba qauman yu'til iman. Jadi Allah itu apabila mencintai seorang hamba itu atau seorang kaum, maka dia akan memberikan iman kepadanya. Jadi yang diberi iman itu adalah orang yang dicintai. Berapapun besarnya, ya, berapapun besarnya. Ada yang diberi iman sejak dari kecil, ada yang diberi iman ketika mau meninggal. Ya, ketika mau meninggal baru diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang macam itu. Ada yang diberi iman kemudian diambil kembali imannya oleh Allah. Ya, sudah tidak beriman lagi. Kemudian ada juga yang sudah diambil kembali oleh Allah karena tobat, maka dikembalikan lagi imannya. Lah, antara orang yang diberi iman dengan yang tidak itu banyak yang tidak diberi iman. Itu walakin aksaronas la yu'minun. Kebanyakan manusia itu tidak beriman. Itu dalilnya gitu.
Maka semakin beriman seseorang, itu semakin tebal iman seseorang, temannya bukan semakin banyak, justru teman semakin sedikit. Justru semakin sedikit, karena orang yang beriman itu temannya beda dengan umumnya orang, tidak sembarang mau berteman, kecuali teman tersebut akan menambah iman buat dirinya. Kalau berteman ujung-ujungnya akan merugikan iman, ya tidak akan berteman. Kan dulu dah kita belajar itu. Macam teman itu, ada teman yang seperti makanan, jadi dibutuhkan setiap hari, itu dibutuhkan. Ada teman yang modelnya begitu. Ada teman yang seperti obat, itu pas butuh kita mendekatinya, nah, kemudian pas tidak butuh kita menjauh. Ada teman yang modelnya begitu, seperti orang yang berobat itu, dokter itu. Nah, kemudian ada teman yang seperti penyakit, iya. Jadi didekati itu tidak menguntungkan, untuk merugikan aja. Nah, kemudian yang paling jelek teman seperti racun, mematikan. Ya, teman koyo racun ya. Itu. Maka la tusahib illa mu'minan. Bahwa orang mukmin itu tidak akan berteman kecuali itu tadi, orang mukmin. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Sampai demikian. Maka paman Nabi sendiri pada waktu itu sekalipun diajak mengucapkan la ilaha illallah, tidak diberi iman oleh Allah. Dengan sebab apa? Siapa tahu? Dengan sebab pekewuh. Sebetulnya apa yang disampaikan, ya, apa yang disampaikan oleh apa itu Nabi itu percaya. Itu batinnya. Tapi Islam itu bukan hanya batin, no. Islam itu ada lahir dan batin. Maka ketika seseorang itu mau masuk Islam, dia harus syahadat di hadapan orang lain sebagai saksi. Ya, sebagai saksi. Kecuali apa itu orang tuanya sudah muslim, punya anak-anak itu lahir, itu tidak perlu saksi. Ya, di dalam menjalankan untuk masuk Islam tidak perlu pakai saksi. Kalau semulanya kafir dan lain sebagainya, itu untuk masuk Islam syahadat pakai saksi. Lah karena pekewuh maka tidak diberi iman oleh Allah. Imannya hanya batin saja. Itu. Tapi tidak diterima oleh Allah. Itu. Jadi izin iman itu dari Allah. Kemudian tidak seorang rasul pun bisa mendatangkan sesuatu ayat kecuali dengan izin Allah juga. Jadi Nabi juga tidak membuat ayat-ayat sendiri, nggih. Walaqad arsalna rasulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayatin illa bi iznillah. Dan tidaklah seorang rasul itu mendatangkan suatu ayat atau juga mukjizat itu kecuali dengan izin Allah. Kalau yang dimaksud mukjizat itu dengan sihir beda. Mukjizat Nabi itu datangnya boleh kata tidak terduga, ya, tidak terduga. Kalau tidak ada izin dari Allah juga tidak bisa. Kalau kamu memang benar apa itu Nabi, coba tolong belah bulan. Nah, bulan itu suruh belah. Nah itu. Tapi dengan seizin Allah Rasulullah bisa belah bulan. Nah, digelarit gitu pakai bisa. Dengan izin Allah Nabi SAW dari jarinya keluar air mantul, sehingga sahabat-sahabat pada waktu itu berwudu lewat tangannya, jari beliau. Itu. Tapi umpama dibaleni lagi ya belum tentu bisa.
Ya. Karena semuanya itu dengan izin Allah. Kalau sihir bisa dipelajari. Ya, sihir bisa dipelajari. Sewaktu-waktu bisa digunakan. Ya, sewaktu-waktu bisa digunakan. Itu. Dan itu pun juga dengan seizin Allah pula. Ya. Karena terhadap orang-orang tertentu mungkin tidak berjalan, tidak mempan. Seperti tenung dan macamnya itu tidak sembarang orang bisa ditenung. Ada syarat-syarat tertentu untuk bisa ditenung itu. Orang yang ditenung itu sedang lengah. Ya, sedang lengah. Lalai, itu bisa ditenung. Tapi kalau sedang aktif, ya, misalnya lagi asik bekerja, itu tidak bisa ditenung. Ya, sedang asik bekerja, ya. Sedang konsentrasi pada satu masalah tidak bisa ditenung. Maka di antara agar tenung itu bisa masuk, kemudian dibikin takut itu. Ya, cerita-cerita orang kan begitu. Ya. Jadi tengah malam ada suara di atas tor, itu pernah dengar toh, cerita-cerita itu. Nah, kemudian waktu dengar itu kemudian ada rasa takut. Lah pas rasa takut itu muncul, akhirnya bisa datang, bisa mengenainya. Nah, itu. Tapi kalau tidak takut, tidak kena. Atau pas sedih banget, atau pas marah-marah. Iya, pas marah-marah itu boleh kata bisa kena. Ini pas wajar-wajar gini tidak bisa kena. Karena itu permainan setan. Jadi mukjizat pun juga dengan seizin Allah Rasulullah bisa melakukannya. Kalau tidak diizinkan Allah ya juga tidak akan mendapatkan mukjizat. Jadi raiso sakarepe dhewe itu raiso. Nah, kemudian yang ketiga, Mas Eko itu, ya halaman 95 itu, tidak suatu pun yang bernyawa akan mati melainkan dengan izinnya juga. Nah untuk mati pun juga dengan izin Allah. Nek jenengan niat arep pengen mati cepet tenan ra izin Allah ya iso. Mbok sanajan jiblok ke loteng. Wis munggah neng loteng, tapi takdirnya sebetulnya matinya bukan karena jatuh di loteng, ya ra iso. Bisa saja teko dhuwur ayu-bayu pun ra sida. Ngoten niku wau. Bisa saja itu. Atau ditolong orang. Jadi tanpa izin Allah orang pun juga tidak akan mati. Maka ketika terjadi peperangan yang luar biasa itu pada perang Mu'tah itu, ya, kaum muslimin Mu'tah apa Tabuk itu ya, hanya 3.000 sementara musuhnya ada 200.000. 3.000 lawan 200.000. Namun demikian dalam peperangan itu kaum muslimin yang meninggal cuma sedikit, ya, cuma 12 orang atau berapa itu yang meninggal. Padahal lawannya berapa kali lipat itu. Ya.
Khalid bin Walid yang merupakan panglima perang yang biasanya berada di depan, matinya bukan karena di peperangan, tapi matinya di rumah, di atas kasur. Loh, di atas kasur, bukan karena perang. Padahal perang pengen mati syahid. Tapi kalau takdirnya bukan karena mati syahid dalam peperangan, maka juga tidak akan terjadi. Sekalipun berobat, ya, di Singapura misalnya, yang terkenal kan di Singapura, ya. Nah, Indonesia tidak bisa sembuh, nah itu kemudian dibawa ke Singapura. Ini takdirnya mati ning kono ya bakal mati juga. Wis bayare larang mati. Ya. Nah, itu. Kan rahasia kematian ada berapa itu ya? Kemarin itu. Ya. Sebab apa mati kita tidak tahu. Ya, matinya karena corona atau karena covid atau apa tidak tahu kita. Ya. Kalau sudah ditakdirkan matinya karena terjangkit itu ya mbok ndelik ana ing ndi bakal kena itu tadi. Kena corona atau apa itu. Kapan mati? Ya. Ini juga rahasia Allah, kita tidak tahu kapan mati itu. Ya. Oh, sombane wis tuwa kowe bakal mati ora mungkin. Ya, itu malah masih muda mati rombongan akeh banget, gitu. Itu cah sekolah, tamasa, sak bis, kecemplung kalen, gitu. Mati kabeh, lho cek nom, malah rombongan tua-tua mati jarang lho, oke. Semarang bang tua niku diwar-war ya serah gelem kok. Senengane seperti beda-beda. Nek tah nom kan saya seneng grudukan, kumpul-kumpul. Itu. Jadi kapan mati juga tidak tahu. Ya. Jam berapa mati tidak tahu. Di mana mati juga tidak tahu. Ya, di mana mati. Ini rahasia. Ya. Maka kalau ditakdirkan mati di Singapura, kok ngenclik ning Singapura toh? Oh, berarti mati ini neng Singapura. Itu. Pada zaman Nabi Sulaiman ada. Ya. Nabi Sulaiman mendapatkan tamu. Nah, kemudian ada tamu lagi malaikat maut. Yang malaikat maut tersebut melihat tamunya Nabi Sulaiman. Wah, saya tidak enak ini dilihat orang itu terus. Saya ingin pulang. Wah, kemudian pulang naik angin. Wah, Nabi Sulaiman kan punya kendaraan jenenge angin. Mbah pripun niku numpak ini? Apa ora kabur ngoten. Lah sampai di daerah India, di kamarnya ketemu karo malaikat maut tadi yang menjelma seperti manusia, cabut nyawanya. Karena tercatat mati kamu di India. Ya. Pas mau mau dicabut, loh, kok wonge neng kene? Padahal menurut catatan matinya di India. Akhirnya itu tadi, karepe mulih neng India, mulih neng malah mati. Loh, cerita-cerita itu banyak. Oke. Maka ada anjuran di kamar ini si fulan kok tidak meninggal, padahal sudah lama sakit, padahal keluarganya sudah sudah malas merawat. Itu coba pindah kamar, mungkin meninggalnya bukan di kamar itu. Nah, kemudian pindah kamar ternyata meninggal. Itu pun juga sesuai dengan takdir Allah. Pun kalau pindah kamar bola-bali, niku kok ora mati. Nah, ini sing jenenge keluarga anak ngoten niku. Nggih, anak ngoten niku. Dadi nek wong tuwa lara sedina rong dina, sasi rong sasi ya dirawat tenanan. Nggih, ning mengkene sasi tahunan, 2 tahun, 3 tahun wis ikhlas ya Allah. Kalau ikhlas ya Allah pun
dengan monggo niku wau. Nggih. Ning beda wong tuwa ngopeni anak diarep-arep uripe kok. Nggih, diarep-arep uripe. Diulus ditunggoni di wis napa-napa ning wong tuwa kalau anak. Ning anak karo wong tuwa ora ngono. Nggih. Ngladeni ya pisan pindho. Mungkin anu ora gagas. Malah diarep-arep gendang niku wau. Itu. Jadi ini penting kita ingat bahwa wa makana li nafsin antamuta illa bi idnillah. Itu. Sekalipun seseorang itu diancam akan dibunuh dan lain sebagainya, tapi kalau belum izinnya Allah tetap selamat juga. Iya, tetap selamat juga. Seperti Rasulullah SAW waktu dikepung itu, rumahnya waktu dikepung dalam riwayat itu, mau dibunuh itu. Gitu. Qadarullah sing ngepung-ngepung niku wau do ngantuk do turu. Ngoten niku wau. Rasulullah metu aman selamat. Padahal orang-orang yang mengepung pemuda-muda tadi sudah merasa yakin tidak mungkin akan bisa keluar atau lepas dari pengawasan. Tapi qadarullah ya enten sebabnya mawon. Itu. Padahal sudah diancam, sudah diancam. Kanca kula mriku esuke disuntik napa vaksin napa-napa niku. Sorene mati. Padahal kandhake ya bar ngepel-ngepel ning masjid barang. Nggih ta. Ora ngira niku sorene meninggal. Nah ini juga gaib. Karena ada juga yang disuntik-suntik ya waras-waras wae, ora apa-apa. Ngoten niku lho. Mungkin tambahke mriko, tambahke mriko. Dokter niku napa to? Yang menyembuhkan itu siapa? Allah. Dokter niku mengobati. Nggih. Saya itu dokter niku jane penak. Nek iso mung dadi dokter. Matene niku. Matene uang tetep oleh bayar. Nggih. Matene uang tetep oleh bayar. Kleru obate ngono ya penak banget mangsule. Wah niku kleru obate. Obate niki jebulane ngono ya ora di ijoli napa-napa ngoten niku dokter. Nggih. Ketoke kok pinek ngoten niku wae lho. Ya ora isin. Itu. Baru matene wong kleru obat ngoten niku wau ya pinten dok ngoten ya tetep muni. Ngoten pramila mang dadi dokter. Ngoten niku Bang. Di dokter. Niku penak nih. Nggih. Luput apa bener tetep oleh duit. Jadi dokter itu cuma mengobati. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan mati itu di tangan Allah. Ini kados jane nek ditonton ngoten niku ya sekolah ya ora dhuwur, malah ora sekolah. Ning iso mangsuli ngoten niku wae. Mati uripe ning tangane Allah. Ngoten niku. Padahal ora sekolah. Ning malah iso mantap lho. Sementara sing S2, S3 ngoten niku wae diancam ngoten langsung duduk ngewel. Ini tempuh dirahasiane. Masalah keimanan. Masalah keimanan. Ini lagi meleto ya wedi juga. Wong niku nggih maneh pas imane dhuwur ngono niku. Nggih. Anune ya beda nalika imane medun niku wae. Nggih. Nek imane dhuwur niku ya kaya-kayake ya ngoten niku. Nggih. Karo sing aras-aras niku nyeneni. Ngoten niku nggih to. Ayo, ngoten niku wau. Ngaji itu bukan hanya di waktu longgar. Harus melonggarkan waktu untuk ngaji niku. Nek lagi imane munggah. Nggih. Makane lagi imane medun ya ora jedul. Lagi imane munggah udan-udan iki prei apa ora? Langsung saja. Mau udan prei. Anu ya ora jedul. Ngaten-ngaten niku lho. Nggih.
Padahal kita menuntut ilmu di sini di antara tujuannya untuk memperbaiki hati kita masing-masing. Untuk memperbaiki hati. Ben sehat. Hati kan ada 3 tahun niku. Hati yang sehat, hidup, hati yang sakit atau hati yang mati. Hati yang sehat tandane apa? Tidak pernah kenyang dalam makan Al-Quran. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Biar tahu hati kita ini sakit atau sehat, maksudnya ngoten. Awake ra sehat, ning atine sehat. Nah, ngoten niku. Jangan sampai kabeh awake ra sehat, atine ya ora sehat. Lah niku sing bahaya ta mriku. Jadi memperbaiki. Nggih. Memperbaiki. Dan biar benar dalam beramal. Ya, benar dalam beramal. Terus kadang-kala kita itu hanya semangat dalam beramal tapi salah. Nggih. Itu yang namanya menolong itu juga kadang-kala seringkali kita salah. Seharusnya tidak kita tolong malah kita tolong. Yang seharusnya ditolong malah tidak ditolong. Nah, kemudian orang yang ditolong itu juga macam-macam. Ada yang sebetulnya butuh pertolongan tapi dia gengsi. Ya, gengsi, diberi pertolongan tidak mau. Nah, karena tidak mau maka umpama dia ditolong juga tidak terima kasih. Memang nek dalile nika inama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaya'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan ini dan itu. Bukan karena mengharapkan balasan atau ucapan terima kasih. Seseorang yang memberi itu sikapnya tidak mengharap balasan dan terima kasih. Tapi ya, yang diberi harus tahu terima kasih. Karena yang namanya terima kasih itu juga bisa menunjang keikhlasan. Dia bisa menunjang keikhlasan. Ditulung kok iso ngono. Wah, alhamdulillah kan iku. Nggih ta. Ditulung kok malah mlempem. Ah, itu niku wau. Tapi jenengan nulung ngke idit ngoten wis tenanan sing ngke idit kanggo keluargane malah nggo kertu. Kira-kira pripun niku wau. Ya ikhlasan ya tetep gemrem. Nggih, gemrem. Ngoten niku wau. Karena memberi seseorang, menolong seseorang yang tahu terima kasih, khususan orang yang ahli ibadah, ahli menuntut ilmu itu berkahnya juga beda. Berkahnya juga beda dengan yang lain, dengan orang umumnya itu. Maka dalam hadis itu kan ada, janganlah sampai makan makananmu kecuali orang yang takwa, ila taqiyun. Kalau bisa itu yang makan makanan kita itu orang-orang yang takwa. Itu biar berkah. Sebab apa mati, kapan dia mati, di mana dia mati, bagaimana dia mati, kita tidak tahu. Tahu-tahunya setelah orang tersebut mati. Kemudian Mas Irfan tambah satu itu D. Dan tidak suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya juga. Yang syukur muslim, ma'asyarahu musibatin illa biiznillah, sama yang berumur di korban. Wa bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat At-Taubun ayat 11. Ya. Untuk beriman pun juga dengan seizin Allah. Untuk bisa mendatangkan mukjizat dengan seizin Allah. Untuk mati pun juga izin Allah.
Kemudian musibah yang menimpa pun juga dengan izin Allah. Kemarin kita sudah diuji tuh, dengan adanya pandemi itu. Udah macam-macam itu sikap manusia itu. Ada yang manut total, pokoknya percaya banget karo itu. Itu. Jadi apa yang disampaikan itu langsung lockdown. Itu banyak uang waktu si bulan ngoten niku mawon. Karena wah langsung jalan tutup kabeh. Nah, ora oleh liwat. Ada yang sampai begitu. Gitu. Kemudian diasingkan itu. Kemudian ada yang ya percaya tapi tidak sepenuhnya. Ya. Percaya ada itu ada. Tapi tidak terlalu pikir-pikir banget. Karena ada dalil ini, ma'asoba min musibatin illa biiznillah. Ya penyakitnya ada, percaya penyakitnya ada. Tapi orang itu tidak semuanya harus mati dengan sebab pandemi. Karena itu juga dengan izin Allah. Ada salah satu rumah yang satunya kena, yang satunya tidak. Orang jauh malah kena. Itu niku wau. Rahasianya di mana? Ya Allah itu tadi. Ila biiznillah, diizinkan oleh Allah atau tidak? Kalau tidak diizinkan, nanti ya dikatakan terkena. Lah ini ayat yang kita tidak boleh lupa pula. Ya. Wedi kena. Ning wedi banget ya aja. Itu takut itu boleh normal. Tapi kalau dengan sebab takut itu justru melanggar larangan Allah dan Rasulnya, lah ketakutannya itu berbahaya buat dirinya. Ayat ini jelas. Tapi karena jarang mengingat, meresapi, memahami, tadabbur terhadap ayat ini, ya tetap bimbang juga. Bimbang. Tetap deg-degan juga. Deg-degan tetepan. Itu. Karena apa? Yang dilihat adalah media massal. Itu sing jenenge video kuwi iso digawe kok. Itu jane matine ora mergo pandemi, tapi dibuat judulnya mati karena pandemi. Iki mati piro, iki mati piro, dikumpulke dadi siji setel. Wes. Itu. Akhirnya nampak sepertinya bahwa yang namanya pandemi itu sangat dahsyat. Nah, karena videonya menggambarkan demikian. Padahal itu hanya bikinan settingan seseorang, band followernya oke, sing nonton oke. Jenengan nonton TV terus ya wedi no. Waktu judulnya napa nika nggon TV nika. Wong kula wedi kok. Monggo to. Coba nyetel TV ngono, kalih nyonya nyetel TV. Lewat komputer niku wau. Judulnya niku melawan corona ditonton. Lha. Kok beritane ngene to? Ngoten niku ya deg-degan kok. Waktu niku padahal nontonnya ra suwe lho. Nggih. Asane sing pendak pengin beritane niku ya sansaya ngoplok no. Nggih to. Sansaya ngoplok. Ngoten niku wae. Sing ustad nonton sediluke langsung ya ndredeg kok. Wah, jebulane kok beritane ngene lho. Ngoten niku. Ya jadi apa yang dilihat itu bisa mempengaruhi hati seseorang. Tapi kalau kembali pada ayat ini, tidak akan terjadi musibah apapun kecuali dengan izin Allah. Udah tenang saja. Udah tenang saja. Itu diwedenono nek wis ditakdirke ya tetep bakale kena. Manusia hanya bisa berusaha. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk pada hatinya. Lah ini syarat iman nih. Nek percaya bakal ada solusi-solusi dari Allah. Ya, ada musibah, ada solusinya. Ya, ada musibah, ada solusinya. Kalau
kalau beriman. Kalau tidak beriman, solusinya malah justru semakin berat. Karena lari dari izin Allah itu tadi. Nek sing lanjute ayat niki sapa iki? Nggih niku. Mas Eko nepe sing isih enom. Nggih. Sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membangkang diri. Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 23. Nggih, kata ayatnya kaya ini keliru niku. Nggih. Keliru niku. Ngen likaila tak sao ala ma fatakum. Niki mane ning mburi. Nggih. Mane ning mburi, kudune ning ngarep. Ala ma fatakum. Likaila tak sao ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Niki ayat juga semakin jelas. Nggih. Niku. Tak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu. Itu. Wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Nah, itu. Melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakan. Ya. Jadi sebelum tercipta itu manusia sudah diketahui bakal dadi apa ini udah gitu. Watu ping pira ini ngerti. Nggih, ngentute ping pira ngerti sudah tercatat. Lho ibate teng mriki niki. Nggih, gedheke ping pira ya ngerti. Sudah tertulis. Nggih. Lebih anu. Wong gaweane manungsa mung napa niku CCTV niku iso. Nggih ta? Anu, mergo CCTV niku menggaweane manungsa. Apalagi bikinan Allah. Sebelum lahir. Sebelum lahir. Maka ada takdir harian, takdir mingguan, apa-apa niku bulanan, tahunan, ini ada takdir-takdir tersendiri. Ngoten lho. Sudah tertulis. Lebih menjelaskan dari ayat yang sebelumnya tadi. Itu. Akan terjadi bencana gempa dan sebagainya berapa kali tertulis. Yang meninggal berapa, yang sakit berapa tertulis. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, bagi Allah itu mudah. Mudah. Berapa rambut kita, rambut kepala kita Allah tahu. Sampai ora ngerti toh? Ayo, rambutnya bringo sampai nenten pinten. Orang ngerti lah. Padahal kalau kami nggawa terus. Nggih, nek jenggote mung siji nu ngerti. Mergane cacahe mung siji. Nah, itu. Tapi apa yang ada dalam diri kita itu kita tidak tahu. Berapa kita cuma bisa makai tok.
Kadang kala iso ngrasake ning ora ngerti rupane napa niku. Ngentut. Nggih, iso ngrasake niku. Ngentut niku. Nggih. Ning rupane apa ora mudeng, apalagi melihat penciptanya jelas tidak bisa. Melihat sesama makhluk saja tidak bisa. Nggih. Itu tadi melihat napa niku wau. Entut niku wau. Melihat pikiran kita tidak bisa. Apalagi melihat pencipta. Lebih tidak bisa. Berapa jumlahnya, berapa besarnya, inadalika alallahi yasir. Bagi Allah itu mudah. Nah, pemberitahuan ini tujuannya untuk apa? Dalam ayat berikutnya tadi disebutkan likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Biar kamu itu tidak putus asa itu terhadap apa yang luput darimu. Ya. Jadi kalau sudah ditakdirkan luput ya ya kaya ngopo direwangi poso ngebleng nih bapak sing tukang ngebleng ora teko iki. Nggih niku. Nggih nika ngaku dhewe ya. Mereka ndake ngaku dhewe. Dewang ora ngebleng ya, bola balik ternyata tidak bisa menghindarkan. Itu. Untuk berhasilnya itu. Biar tidak putus asa terhadap apa yang luput. Wala tafrahu bima atakum. Biar juga tidak berbangga terhadap apa yang diperoleh. Tujuannya mengniku. Itu sudah takdir. Nek luput ya aja gelo, nek oleh ya aja. Nah, itu tadi gambelo. Maksudnya ngoten niku. Karena itu sudah takdir Allah. Ini ngokeh-ngokeh kalau sami ya niku nek luput ya gelo. Ning umpama duwe rasa gelo ya gelone ora suwe banget lah. Nggih, ora mbacut-mbacut. Ngoten niku, nglamar luput terus mbacut. Nggih. Nggih, nglamar sing apik niku ya wis ditampa alhamdulillah ra ya wis. Ngoten niku. Sauger niku anu lho. Ya wis sewu ora yang-yangan sik lho. Nggih, ora yang-yangan sik lho. Karena nembunge mergo weruh liwate ngene, wah tertarik aku. Mana tak tekokke kancane akhlake piye, anu salate piye. Oh, salate sip ya wis tak parane tak tembungi. Cinta belum ada, ning wis wani nembung. Nggih. Cinta belum ada wis wani nembung. Lah umpama ditolak ya ora gelo wong urung cinta. Nggih. Urung cinta kan anu. Nek wis pun niku aku renteng-renteng ning endi, ning lapangan, ning mlayu-mlayu dan sebagainya, barang-barang lagi pedhot esok geger. Nek belum ya biasa-biasa mawon. Wis takdir tanpa takdir ora ya wis. Nah, ngoten niku. Tapi ini kembalinya pada iman juga. Nggih. Nek imane kuat ya iso nampa teng mriki. Nek imane lagi mleto nggih kados niku wau pun kula aturke. Wong lagi mleto. Nah itu. Wala tafrahu bima atakum, agar kamu tidak berbangga, bergembira dengan sebab apa yang kamu peroleh, kamu terima. Karena itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Blonjone mundak ya kuwi takdir Allah. Nah, blonjone suda ya kuwi takdir Allah. Lombok larang kuwi ya takdir Allah. Sing penting iso tuku. Ora iso tuku ya kuwi takdir Allah. Allah rasa mangan lombok. Jane gampang. Nggih ta. Nggih. Ning takdire ngoten kok. Nggih, takdire mesti geger kok. Nggih. Ibu-ibu niki anggere lombok mundak wis critane lomboke larang ki. Ngoten niku. Wis niku pun refleks. Pun tertulis iki kan di dalam kitab bahwa ibu-ibu nanti kalau lombok naik itu mesti ngomele ngene. Ngoten niku wau. Bapake sing mangsuli ngene itu juga sudah tertulis. Ngoten niku. Kok nek lomboke medun murah banget ya ngomong ya Anda tepan. Niku juga sudah tertulis. Ngoten. Pun Anda sing tanglutke.